Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang para pencari ilmu atau mahasiswa. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat semua di tengah wabah pandemi yang telah melanda kita semua. Semoga wabahnya segera dapat ditangani, jadi semuanya bisa normal seperti sedia kala. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah evaluasi pembelajaran pertemuan 11 dengan materi penyekoran. Langsung saja ya. Pensekoran dan penilaian. Pensekoran adalah membandingkan antara pekerjaan siswa sesuai dengan standar. Pensekoran pada kerja siswa akan menjadi evaluasi ketika kita memberi nilai sesuai kenyataan. Penilaian itu sendiri merupakan apa yang kita lakukan pada sekumpulan skor atau membandingkan kinerja siswa dan mengkomunikasikannya pada orang lain. Dalam pensekoran kita menggunakan rubrik secara praktis. Rubrik didefinisikan sebagai kriteria atau hierarki standar yang digunakan untuk memberi skor pada pekerjaan siswa. Rubrik yang dirancang dengan baik memungkinkan siswa untuk melihat deskripsi persyaratan untuk kinerja mereka. Jenis-jenis rubrik yaitu yang pertama rubrik holistik dan rubrik analitik. Nah, ini ya, rubrik holistik dan rubrik analitik. Apa sih rubrik holistik? Rubrik holistik yaitu menggambarkan kualitas kinerja untuk masing-masing level kinerja. Skor siswa yang diterima tergantung pada level kinerja yang telah mereka capai. Siswa akan menerima satu skor numerik seperti 2 atau 4 untuk satu tugas. Sedangkan rubrik analitik yaitu dilakukan pada masing-masing komponen tugas. Contoh rubrik holistik. Ini saya berikan contoh. Jadi di sini ada skor. Sedangkan ini adalah penjelasan dari skor. Contohnya skor 5 yaitu pekerjaan lengkap. Penjelasannya respon siswa sesuai tujuan yang diminta, strategi siswa terhadap kinerjanya yaitu keterampilan, pemahaman konseptual atau pemecahan masalah dan komunikasi sesuai tuntutan kualitatif tugas. Pekerjaan siswa sempurna atau mendekati sempurna sesuai tugas yang diminta. Keempat, skor 4 yaitu respon siswa sesuai tujuan yang diminta. Jadi pasti ada yang tidak sesuai atau ada yang tidak pokoknya tidak lengkap. Ini strategi siswa terhadap kinerja sesuai tuntutan kualitatif tugas. Tetapi jika ada kesalahan yang dilakukan, kesalahan tersebut ringan dan sangat mungkin untuk diperbaiki oleh siswa itu sendiri tanpa pembenaran dari catatan guru. Jadi itu perbedaannya berarti ada kesalahan yang dilakukan. Sedangkan kalau skor 3, pekerjaan perlu direvisi, jadi perlu adanya perbaikan. Ini lanjutannya. Tipe rubrik yang kita gunakan adalah tergantung pada pilihan dan kebutuhan.
beberapa keuntungan menggunakan tipe rubrik holistik. Apa sih keuntungannya? Yang pertama, pekerjaan dinilai berdasarkan kualitas secara keseluruhan. Semua proses diberi bobot yang sama. Nah, yang terakhir lebih menekankan kepada proses berpikir dan komunikasi matematika. Ini merupakan rubrik holistik. Kalau contoh rubrik analitik, nih contohnya keterampilan matematika, perhitungan estimasi, ini berarti poin-poin yang harus diselesaikan siswa. Ini kan ada 1, 2, 3. Keterampilan yang dinilai 3. Penilaiannya, penjelasannya tidak sepanjang lebar, tidak sedetail di rubrik holistik. Kalau analitik hanya skornya 4 mahir, 3 cukup, 2 kurang, 1 tidak memuaskan. Ini pemahaman matematika, ini penalaran matematika, ini penalarannya menggunakan konsep dan operasi. Pemecahan masalah, ini merupakan indikator dari penalaran matematika. Ini komunikasi. Contoh lain ini merupakan contoh lain dari rubrik analitik. Ini pemecahan masalah. Kalau tadi poin-poinnya dijelaskan di bawah sub, kalau ini ditulis di sini. 0, salah memahami masalah. 3, salah memahami atau salah mengartikan sebagian dari masalah. 6, memahami masalah. Untuk penilaiannya, kalau tadi kan 4, 3, 2, 1, kalau ini 0, 3, 6, itu sesuaikan dengan proses kalian dalam menilai. Kalian ingin penilaiannya seperti apa? Nah, kalau ini keuntungan dari rubrik analitik. Yang pertama, menekankan kepada langkah yang berbeda dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedua, beberapa proses dapat menerima bobot yang lebih besar. Yang ketiga, lebih mudah untuk diterapkan. Nih, lanjutnya, melibatkan siswa dalam mendesain rubrik. Tentu sangat penting ini. Dengan mendesain rubrik sendiri, siswa akan terdorong untuk berpikir dan berusaha untuk mencapai kualitas tugas yang diharapkan. Strateginya apa? Strategi dalam upaya melibatkan siswa untuk mendesain rubrik mereka sendiri yaitu yang pertama, sebelum meminta siswa menyusun rubrik, mintalah mereka untuk menuliskan skor rubrik yang telah dikembangkan guru tadi. Skor ingin 4321 atau 036 itu jadi tergantung siswanya. Kita hanya memberikan arahan. Yang kedua, mulailah dengan tugas yang mudah atau satu level di bawahnya dan beri siswa contoh. Contoh ini sangat perlu, jadi siswa bisa melanjutkan dari contoh tersebut. Yang ketiga, mintalah siswa membagi kelas dalam 2 kelompok, tinggi dan rendah. Yang terakhir, mintalah siswa menggunakan kamus atau ensiklopedia untuk membantu menemukan kata yang menyampaikan derajat atau kemampuan. Menggunakan rubrik untuk membantu menganalisis kerja siswa. Ini dalam NCTM disajikan bagaimana guru menggunakan rubrik sederhana untuk menganalisis kerja siswa. Tugas ini fokus pada kemampuan siswa untuk menuliskan pecahan, mengintrospeksi
menginterpretasikan data dalam bentuk tabel, mengurangi pecahan dalam pendekatan, membandingkan pecahan, menghitung persen dan desimal, dan membentuk grafik lingkaran dengan benar. Contohnya, tujuan asesmen: memahami penalaran matematik siswa, mengevaluasi respon, ini contoh menggunakan rubrik holistis. Ini mengkondisikan siswa untuk men-skor pekerjaan mereka sendiri. Praktik ini memiliki manfaat tambahan, memberikan siswa kesempatan untuk mengakses diri mereka sendiri dan rekan mereka. Sepanjang digunakan rubrik secara teratur dalam asesmen itu penilaian, siswa akan menjadi lebih nyaman. Mereka menyadari betapa banyak waktu dan pikiran menuju kualitas kerja. Mereka siap menilai pekerjaan mereka sendiri maupun teman. Kita masih perlu meluangkan waktu membantu mereka belajar. Men-skor pekerjaan siswa secara konsisten dan dapat dipercaya. Pastikan bahwa skor kita mencerminkan pertimbangan yang konsisten di antara siswa dan dari waktu ke waktu adalah penting jika skor tersebut menjadi berarti. Solusinya, bekerja dengan guru lain. Solusi: mengerjakan rubrik. Bekerja dengan guru lain. Yang kedua, men-skor pekerjaan siswa bersama-sama dari waktu ke waktu agar terbiasa. Terus yang ketiga, menggunakan rubrik yang jelas. Guru yang percaya bahwa penskoran mereka menjadi konsisten menawarkan saran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gunakan lebih sedikit kategori di rubrik. Yang kedua, membaca beberapa respon siswa sebelum mengembangkan rubrik. Yang ketiga, jangan pernah lihat nama siswa ketika men-skor pekerjaan mereka. Ini sering terjadi. Terus baca cepat keseluruhan kertas sebelum membaca masing-masing dengan hati-hati. Yang terakhir, guru perlu bertemu secara langsung dalam forum MGMP Matematika. Ini khusus untuk matematika ya. Kalau mata pelajaran lain berarti ya MGMP mata pelajaran lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penugasannya diberikan di Google Classroom. Penugasannya Google Classroom. Jangan lupa absen di komentar ya. Sekian. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.